yang memanfaatkan kasus ini menjadi kasus politik. Apakah koalisi Merah Putih atau koalisi Indonesia Hebat? Itu, tapi kita hanya ingin meluruskan hukumnya. Sekarang saya sebelum ke Anda, saya ke Ramadan Pauhan dulu. Setelah itu baru Anda. Supaya sekaligus nanti ketika Ramadan Pauhan ngomong, ada Pak Karni. Ini susah saya. Berkali-kali ada. Sekarang Ramadan Pauhan. Ya, terima kasih Bang Karni. Memang menarik kasus ini. Dan sebelumnya saya mau menyampaikan bahwa ketika hal ini, kasus ini sudah menyentuh kepada presiden, itu sudah menjadi kasus politik. Ketika presiden secara langsung ataupun tidak langsung meminta kepada Bang Henry Yosodiningrat untuk melaporkan ataupun mengetahui pelaporan itu dan kemudian sudah dimintai keterangan tentang hal ini, itu udah sangat politik. Jadi nggak perlu juga kita terlalu alergi dengan istilah politik itu, gitu. Itu satu, ya. Dan yang kedua, kalau kita lihat bahwa selama ini negara ataupun Kementerian Komunikasi dan Informatika itu senantiasa menekan, meminta, memforsir terus-menerus kepada rakyat, ya, untuk memelototi internet, untuk melek internet. Tetapi pada saat yang sama, negara tidak mendampingi warga negaranya dengan pengetahuan tentang internet, termasuk bahayanya, termasuk konsekuensinya dan sebagainya. Sehingga dengan demikian, adik kita Arsad ini adalah korban. Seharusnya dia bukan untuk dibinasakan dalam tanda kutip, tetapi harus dibina. Ya, mestinya disampaikan bahwa ini tidak boleh dan tidak boleh, habis itu baru diproses secara hukum. Kan begitu mestinya. Tetapi yang dilakukan oleh polisi adalah benar. Kenapa? Karena polisi bertindak setelah ada pelaporan yang dilakukan oleh Bang Henry Yosodiningrat. Yang menjadi pertanyaan saya di sini adalah kenapa seorang presiden, ya, begitu terlalu serius untuk mengejar Arsad dan digelandang selama 11 hari di dalam tahanan. Ini pertanyaan gitu ya. Ini pertanyaan antara presiden berhadapan dengan warga negaranya yang seharusnya dibina. Itulah sebabnya saya berpikiran persoalan ini mestinya didekati secara politik dalam pengertian apa yang dilakukan oleh Palmer Situmorang. Ya, beliau itu tidak serta-merta mensomasi orang. Beliau dekati, sampaikan ini nggak boleh, kalau melawan baru. Seorang Arsad dia hanya pencuci piring, mengepel dan kemudian menusuk sate, bukan seorang yang berbahaya yang melakukan perlawanan politik kepada seorang presiden. Saya agak masgul ketika Pak Jokowi menseriusi ini begitu lama begitu. Dan kalau seandainya ini, ya, saya ingin mengatakan bahwa ini menjadi presiden buruk, ini alarming, ini tanda bahaya bagi warga negara Indonesia pada saat internet itu dipacu, ya, sampai ke kecamatan toh, ya kan, layanan internet kecamatan, tetapi kemudian warga negaranya tidak didampingi dengan pengetahuan yang baik. Jadi dalam hal ini, terakhir saya mau sampaikan, masalah ini tidak akan berlarut-larut apabila sejak awal ya Pak Jokowi memaafkan dan kemudian bagaimana kemungkinannya supaya ini tidak diproses lebih lanjut gitu loh. Itu aja gitu. Karena kalau misalnya Pak Jokowi tidak mengatakan itu, ya menyelesaikan proses hukum dan sebagainya, itu yang saya bilang agak tidak fair gitu ya. Jadi Pak Jokowi itu ada puluhan, dia bisa mengumpulkan bayar. Bang Girang, ya, sudah di DPR RI dan kemudian orang dari PDI Perjuangan, orangnya Pak Jokowi, Yosodiningrat, nama-nama besar banyak yang bisa disusun lagi di sana. Terlalu jauh untuk ini. Itu aja Bang Karni. Tapi begini ya, begini.